Masih di warna-warni misteri pembunuhan Arumi Putri, bocah 5 tahun di Sawah Besar terbongkar setelah pelaku menyerahkan diri ke polisi setelah diperiksa intensif. Ya, pelaku yang juga tetangga korban tega membunuh karena terinspirasi film pembunuhan. Iya, keluarga korban menyerahkan kasus ini pada polisi dan berharap pelaku diproses hukum sesuai perbuatannya. Pernah nggak kira-kira kamu punya perasaan sedih sebelumnya? Ya pernah, tapi saya bisa tahan. Kali ini saya nggak bisa tahan. Kali ini saya nggak bisa tahan. Terus gimana sekarang? Saya puas. Bak mandi ini menjadi saksi kejinya seorang remaja putri di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Ia membunuh tetangganya yang masih balita di tempat ini. Jenazah korban juga sempat disimpan semalaman di lemari pakaian. Pelaku sempat berencana membuang jasad korban keesokan harinya. Namun lantaran kebingungan, pelaku akhirnya menyerahkan diri ke Polsek Taman Sari, Jakarta Barat, dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Sawah Besar. Dugaan sementara, motif pelaku tega menghabisi nyawa korban lantaran terinspirasi film bertema pembunuhan yang kerap ditontonnya. Dari pengakuannya, dia pernah nonton setahun lalu. Namun, ini masih dalam pendalaman karena ini agak sedikit unik. Si pelaku ini dengan sadar diri, dia menyatakan telah membunuh dan dia menyatakan saya tidak menyesal, tapi saya merasa puas. Ini butuh pendalaman lebih dalam, mungkin kami akan panggil ahli psikiater, karena data-data yang sudah kami dapat sama Pak Wakapolres tadi, ada hal-hal yang agak berbeda. Dalam gelar perkara Sabtu siang, polisi menunjukkan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian. Selain ember, spray, dan pakaian korban, polisi juga mendalami bukti petunjuk lain seperti buku dan papan tulis yang disebut pelaku papan curhat. Sementara untuk menangani kasus yang melibatkan anak di bawah umur, polisi akan mengenakan undang-undang KUHP yang berlaku. Dan pada saat itu ada tetangganya yang sering main ke situ, datang ke situ. Ya, pada saat itu, saya tanyakan lagi, pernah nggak kira-kira kamu punya perasaan sedih sebelumnya? Ya pernah, tapi saya bisa tahan. Kali ini saya nggak bisa tahan. Kali ini saya nggak bisa tahan. Terus gimana sekarang? Saya puas. Ya, makanya saya bilang kita harus periksa ke orang yang ahli kali ini. Ya, kini tak ada lagi tawa ceria dan tangisan manja Arumi Putri Awalia. Sabtu 7 Maret lalu, balita ini dilepas keluarga ke tempat peristirahatan terakhirnya. Keluarga tak menyangka Arumi yang priang tewas di tangan teman mainnya sendiri. Meski ikhlas, keluarga berharap pelaku dihukum sesuai perbuatannya. Ya, selain nama aja memang yang berwajib. Saya sih udah ikhlas. Cuman kenapa harus kena keponakan saya? Dia kan punya adik tiri dia punya adik kandung dia. Kenapa bukan mereka orang yang harus kena? Kenapa harus keponakan saya? Dia sih cuma minta itu sih, ya tergantung dari nasib ya. Biar yang di atas aja. Biar hukum aja yang tentuin, yang kepolisian. Namun yang pasti, kasus ini menjadi pelajaran mahal bagi orang tua untuk selalu mengawasi buah hatinya. Di kasus NF ini, buat saya adalah yang menjadi pertanyaan, apakah di sistem pendidikan di keluarga itu sudah berjalan semestinya? Apakah ini sebuah paradigma yang salah? Bahwasanya selama ini kita memandang anak itu hanya sekedar objek, dan kita hanya melihat keberhasilan anak pada sisi materi. Nah, sehingga anak akhirnya untuk bisa mewujudkan eksistensi dirinya, maka dia melakukan tindakan ekstrim seperti itu. Hingga kini, polisi masih menunggu hasil otopsi untuk memastikan penyebab kematian korban. Dan rencananya polisi akan mendatangkan psikiater untuk mengetes kejiwaan pelaku.
sebab pelaku tidak merasa bersalah usai membunuh. Ia justru merasa puas atas tindakannya. Tim Liputan melaporkan untuk NET.